Selamat bertemu kembali di dalam rubrik kesehatan yang kali ini kita akan membahas mengenai Emergency Use Authorization atau persetujuan penggunaan darurat Remdesivir untuk COVID-19. US FDA Emergency Use Authorization atau persetujuan penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh BPOM. Bila Anda merasakan manfaat dari rubrik ini dan informasi yang diberikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Akhir-akhir ini, Emergency Use Authorization atau EUA ini tidak hanya diberikan untuk antiviral Remdesivir, tetapi juga diberikan kepada vaksin oleh beberapa negara di dunia. Apa manfaatnya Emergency Use Authorization atau EUA, persetujuan penggunaan darurat atau PPD, ini untuk pasien COVID-19? Emergency Use Authorization atau EUA atau persetujuan penggunaan darurat memungkinkan FDA melindungi kesehatan masyarakat atau negara dari ancaman CBRN, chemical, biological, radiological, nuklear, dengan memfasilitasi ketersediaan dan penggunaan MCM atau Medical Countermeasure yang diperlukan selama keadaan darurat kesehatan masyarakat, di mana belum tersedia senyawa yang memadai atau sudah disetujui yang dapat digunakan. Persetujuan ini bukan merupakan persetujuan atas suatu obat, tetapi mengizinkan FDA untuk memfasilitasi ketersediaan produk yang belum disetujui atau penggunaan produk yang telah disetujui untuk tujuan penggunaan yang belum disetujui selama keadaan darurat. FDA harus menentukan potensi manfaat obat tersebut melebihi potensi risikonya. Meskipun penetapan ini dibuat atas dasar informasi yang sangat terbatas dan nantinya bisa terbukti salah. Dari visualisasi berikut ini dapat dilihat bahwa potensi manfaat atau potensi benefit dari obat harus melebihi potensi dari risikonya. Rasionale persetujuan penggunaan darurat Remdesivir di USA. Veklury atau Remdesivir adalah nucleoside ribonucleic acid RNA polymerase inhibitor antivirus yang bekerja langsung dengan menghambat sintesis RNA virus. Veklury adalah obat dalam investigasi dan saat ini belum disetujui untuk indikasi apapun. Pada 1 Mei 2020, US Food and Drug Administration atau US FDA mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat. Veklury memiliki aktivitas dalam kultur sel dan model hewan melawan virus SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2. Berdasarkan tinjauan data dari percobaan acak, tersamar ganda, terkontrol placebo, yang dilakukan oleh NIAID dari open label trial yang disponsori oleh Gilead, adalah masuk akal untuk percaya bahwa Veklury mungkin efektif dan mempunyai potensi manfaat yang lebih besar daripada risiko untuk pengobatan pasien yang dirawat di rumah sakit terkonfirmasi COVID-19. Kriteria penerbitan otorisasi. Disimpulkan bahwa penggunaan darurat Veklury untuk pengobatan COVID-19 memenuhi kriteria untuk penerbitan otorisasi karena 1. SARS-CoV-2 dapat menyebabkan penyakit atau kondisi yang serius atau mengancam jiwa, termasuk penyakit pernafasan yang parah kepada manusia yang terinfeksi virus ini.
2. Berdasarkan totalitas bukti ilmiah yang tersedia di FDA, adalah masuk akal untuk dipercaya bahwa Veklury mungkin efektif dalam mengobati COVID-19 dan jika digunakan berdasarkan kondisi yang dijelaskan dalam otorisasi ini, manfaat yang diketahui dan potensi dari Veklury bila digunakan untuk mengobati COVID-19 lebih besar daripada risiko yang diketahui dan potensi risikonya. Lingkup otorisasi. Ruang lingkup otorisasi ini dibatasi sebagai berikut. Veklury yang tercakup dalam otorisasi ini hanya digunakan untuk pengobatan pasien dewasa dan anak dengan suspek atau terkonfirmasi COVID-19 diberikan pada pasien rawat inap di rumah sakit secara infus intravena oleh tenaga kesehatan. Penggunaan Veklury yang tercakup dalam otorisasi ini harus sesuai dengan regimen dosis sebagaimana dirinci di dalam fact sheets yang resmi. Rekonstitusi dan penyimpanan. Veklury mengandung zat aktif remdesivir 100 mg per vial. Apabila ditambahkan 19 ml Aqua Pro injeksi, maka didapatkan larutan 5 mg per mililiter yang steril. Sebelum digunakan, larutan 5 mg per mililiter ini seharusnya diencerkan di dalam larutan steril salin 0,9%. Veklury sebelum direkonstitusi dapat disimpan pada suhu kamar 30 derajat Celcius. Tetapi kalau sudah diencerkan menjadi larutan steril 5 mg per ml, harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Larutan steril dalam salin 0,9% dapat disimpan pada suhu 20-25 derajat Celcius selama 4 jam dan dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius selama 24 jam sebelum digunakan. Pada label harus dijelaskan Emergency Use Authorization atau Investigational Use. Bagaimana ketentuan terkait materi cetakan, iklan, dan promosi? Semua barang cetakan deskriptif, termasuk materi iklan dan promosi yang berkaitan dengan penggunaan Veklury, harus konsisten dengan pelabelan resmi serta persyaratan yang ditetapkan dalam EUA ini dan persyaratan yang berlaku yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan FDA. Tidak ada materi cetak deskriptif, termasuk materi iklan atau promosi yang berkaitan dengan penggunaan Veklury yang dapat mewakili atau menyarankan bahwa produk tersebut aman atau efektif. Semua barang cetakan deskriptif, termasuk materi iklan dan promosi yang berkaitan dengan penggunaan Veklury secara jelas dan mencolok harus menyatakan bahwa Veklury belum disetujui. Veklury telah diotorisasi oleh FDA di bawah EUA atau persetujuan penggunaan darurat. Veklury diberi persetujuan penggunaan darurat hanya selama jangka waktu tertentu, sesuai dengan keadaan yang membenarkan otorisasi penggunaan darurat, kecuali otorisasi dihentikan atau dicabut lebih cepat. Suatu hal yang menarik dari berbagai pemberitaan mass media berkaitan dengan perusahaan farmasi dalam negeri berbondong-bondong menjual obat COVID-19. Ada perang harga di dagangan obat anti corona. Luhut raksasa farmasi RI jangan mainkan harga obat corona. Memang pada kenyataannya, beberapa industri farmasi swasta dan BUMN berlomba-lomba untuk memasarkan remdesivir.
Sangat disayangkan, di tengah keprihatinan pandemi COVID-19, importir dan pemasar Remdesivir atas persetujuan penggunaan darurat menetapkan harga yang jauh lebih mahal dari harga Remdesivir di negara asal di mana obat tersebut didatangkan. Persetujuan penggunaan darurat Remdesivir di Indonesia oleh BPOM. Yang pertama adalah Covifor. Covifor mendapat nomor registrasi yang diterbitkan BPOM pada 19 September 2020. Covifor diproduksi oleh Aspiro Pharma Limited untuk Hetero Labs Limited, perusahaan farmasi generik terkemuka di India, dan juga merupakan produsen obat antiretroviral terbesar di dunia. Produk kedua adalah Desrem. BPOM mengeluarkan izin untuk Remdesivir merek Desrem pada 30 September 2020. Desrem diimpor oleh perusahaan farmasi BUMN Indofarma. Obat antivirus ini diproduksi oleh Mylan Laboratories Limited di India. Produk ketiga adalah Jubir. Jubir diproduksi perusahaan farmasi India, Immacule Life Science Private yang berlokasi di Nalagarh. Jubir diimpor oleh Dexamedica. Dan Badan POM telah mengeluarkan izin edar pada produk Jubir ini pada tanggal 30 September 2020. Berikut ini adalah tampilan dan perbandingan kemasan dari produk Covifor, Desrem, dan Jubir. Gilead Sciences yang merupakan originator dari Remdesivir telah menandatangani lisensi non-eksklusif dengan 5 produsen obat generik yang berbasis di India dan Pakistan untuk memperluas pasokan pengobatan bagi pasien COVID-19. Kelima perusahaan generik tersebut adalah Jubilant Life Sciences Limited, Cipla, Hetero Labs, Mylan NV, Verizon Laboratories Limited. Jadi masih terbuka 2 perusahaan lagi yang dapat memasarkan produknya di Indonesia dalam waktu dekat ini. Bagaimana dengan harga ketiga produk ini? Harga jual Covifor 1,5 juta rupiah sebelumnya telah ditentukan 3 juta rupiah, tetapi karena ada himbauan dari pemerintah, kemudian diturunkan menjadi 1,5 juta rupiah. Desrem dari Indofarma ditentukan dengan harga 1,3 juta rupiah. Mengenai harga dari Jubir, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi mengenai harga dari Jubir. Bagaimana komparasi cost per unit dan juga cost per treatment dari produk Remdesivir yang sudah disetujui peredarannya di Indonesia? Dari tabel berikut ini dapat kita lihat komparasi cost per unit Covifor 1,5 juta rupiah dan Desrem 1,3 juta rupiah. Dengan asumsi dosage regimen dari Remdesivir adalah 2 vial pada hari pertama yang kemudian diikuti 1 vial pada 4 hari berikutnya, maka paling tidak digunakan adalah 5 vial per treatment. Sehingga cost per treatment untuk Covifor adalah 9 juta rupiah dan Desrem 7,8 juta rupiah. Bagaimana dengan cost per treatment comparison kalau mengikuti protokol tata laksana COVID-19 selama 10 hari? Cost per treatment untuk 10 hari untuk Covifor adalah 16,5 juta rupiah, sedangkan untuk Desrem adalah 14,3 juta rupiah. Sangat mahal kan? Wow. Apakah emergency use authorization
atau persetujuan penggunaan darurat ini ada payung hukumnya di Indonesia? Ya, benar. Sudah ada payung hukumnya. Karena pada tanggal 29 September 2020 telah dikeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat. Dalam pasal 3 ayat 1 dikatakan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 untuk A. Pemasukan obat untuk penggunaan khusus, dan B. Penggunaan darurat obat selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Ayat 2. Pemasukan obat untuk penggunaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Penggunaan darurat obat selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan melalui pemberian persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization. 4. Pemberian persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 3A yang disisipkan: 1. Persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 hanya berlaku untuk penggunaan obat selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat yang diperuntukkan bagi pengobatan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Importasi, produksi, dan distribusi obat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Industri farmasi sebagai pemilik persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban untuk A. Bertanggung jawab terhadap mutu obat, B. Melakukan studi uji klinik lanjutan terhadap obat yang sedang dalam penelitian uji klinik di dunia untuk memastikan efektivitas dan keamanannya. C. Melakukan pemantauan pharmacovigilance dan pelaporan efek samping obat kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Melaporkan realisasi importasi, produksi, dan distribusi obat selama persetujuan penggunaan darurat kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikianlah sedikit pembahasan dan review mengenai Emergency Use Authorization atau EUA atau Persetujuan Penggunaan Darurat PPD berkaitan dengan obat antiviral Remdesivir di Indonesia. Semoga informasi ringkas ini dapat bermanfaat bagi Anda semua dan seluruh masyarakat kesehatan di Indonesia. Terima kasih. God bless you. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.